Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas 14, mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah kita buat dengan judul Pengaruh Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Motivasi dalam Organisasi. Sebelumnya, kelompok kami, kelompok 1, terdiri atas saya, Rifana Mozendriani, NRP 5003 221 009. Lalu ada teman-teman saya, yakni Dava Zaki Mumtaz, NRP 5003 221 004. Lalu ada Faktur Rozi, NRP 5003 221 034. Lalu ada Tira Auliati Zahra, NRP 5003 221 110. Lalu ada Muhammad Ilham Ramadan, NRP 5003 221 185. Lalu ada Fitri Eka Nur A, NRP 5003 221 102. Dan yang terakhir ada Zulika Anindita R, NRP 5003 221 110. Pada bagian abstrak ini, kita akan memberikan gambaran umum pada penelitian kita kali ini, yaitu aku akan membagikan 4 bagian, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, langkah, hasil, dan pembahasan. Pada tujuan penelitian ini ditujukan yaitu untuk bagaimana pengaruh yang signifikan terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan terhadap dalam suatu organisasi. Pada metode yang kita penelitian kali ini kita gunakan yaitu pada metode kualitatif, yaitu memberikan deskripsi serta menguraikan pengaruh gaya komunikasi dan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Langkah yang kita gunakan yaitu mengambil sebuah buku atau dan jurnal lah pada para ahli yang telah melakukan penelitian ini, dan harus ada landasan teori yang kuat untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Hasil dan pada keempat ini yaitu hasil dan pembahasan. Kita akan membagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu konsep. Pada konsep ini aku membagi jadi 5 bagian. Pada penelitian ini yaitu menjadi 5 bagian, yaitu sistem rasionalisasi perspektif, interpresivism perspektif, critical theory perspektif, postmodernisme perspektif, dan yang terakhir feminist perspektif. Yang kedua ini pada bagian anggotanya. Pada anggotanya ini kita harus memberikan feedback pada anggota yang mengikuti suatu organisasi supaya anggota ini tetap semangat, dan kita juga harus memberikan feedback lebih terhadap anggota yang lebih aktif lagi supaya ada rasa yang kuat terhadap kepemimpinan kita ini. Yang terakhir ini yaitu pada kepemimpinan kita sendiri, yaitu ada caranya yaitu communication minded, yaitu menjadi seorang pendengar dan berempati kita. Yang kedua yaitu harus ada sikap cenderung bertanya dan persuasif lah untuk mengajak dan terhadap anggotanya. Dan yang terakhir yaitu terbuka terhadap informasi, karena setiap pemimpin kan harus ada informasi yang harus disampaikan kepada anggotanya. Pada hasil dan pembahasan ini tidak 100% benar, karena ini berdasarkan teori para ahli dan ada kesalahan pasti. Dan untuk lainnya kita akan langsung ke pendahuluan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan ini.
Organisasi secara umum merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul untuk bekerja sama, baik secara sistematis maupun rasional, dengan terencana, terpimpin, dan terorganisasi, serta terkendali agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tidak luput dari tujuan, organisasi memiliki tujuan, yakni untuk mencapai keberhasilan atau tidaknya. Yang pasti untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan dibutuhkan pemimpin yang baik. Oleh karena itu, pemimpin dalam organisasi sangat mempengaruhi organisasi tersebut itu sendiri. Serta untuk mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan pada organisasi, pemimpin merupakan tokoh yang dapat menentukan agar orang yang sekiranya tepat untuk menjadi anggota organisasi agar dapat membantu pencapaian visi dan misi tersebut. Kemudian, pemimpin tersebut harus bisa untuk memotivasi setiap anggotanya. Oleh karena itu, pemimpin yang baik dan pemimpin yang tepat merupakan pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik dan dibutuhkan gaya bahasa yang baik juga agar anggotanya termotivasi oleh kata-katanya. Seperti itu. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana pengaruh gaya komunikasi dan kepemimpinan terhadap motivasi dalam berorganisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C, yaitu tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini, kami memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan terhadap motivasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, poin yang D adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori, komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Dan yang kedua, dapat memberikan solusi terhadap komunikasi dan kepemimpinan pada suatu organisasi. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Apa sih pendekatan kualitatif itu? Pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menguraikan pengaruh gaya komunikasi kepemimpinan terhadap suatu motivasi dalam organisasi. Deskripsinya dilakukan dengan menguraikan data menurut para ahli. Nantinya dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, penelitian menggunakan informasi yang bersifat teoritis untuk peneliti akan memiliki landasan teori yang kuat sebagai bagian dari ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data berdasarkan pada buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian penulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu berupa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai motivasi organisasi, dan data tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat adanya argumen peneliti dalam menganalisis pengaruh gaya komunikasi dan kepemimpinan. Kemudian dari kelompok kami mendapatkan hasil dan pembahasan bahwa terdapat banyak filosofi kepemimpinan yang dapat digunakan saat mengimplementasikan komunikasi dalam sebuah organisasi. Kekuatan pemimpin dapat dikomunikasikan kepada pengikutnya melalui gaya kepemimpinan itu sendiri. Menurut sudut pandang komunikasi, yakni berdasarkan penelitian dan teori, hal yang dapat dijadikan patokan sebuah motivasi dalam berorganisasi ialah adanya bentuk identitas, pengalaman, hubungan antara komunikasi, dan kekuasaan dalam suatu organisasi. Kemudian menurut Mumbi pada tahun 2000, konsep komunikasi dan kepemimpinan dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, sistem rationality perspektif, di mana konsep ini membahas tentang kepemimpinan yang mencakup topik-topik termasuk pengambilan keputusan, perilaku dalam tiap posisi kepemimpinan, kontrol atas sumber daya, dan kapasitas untuk menumbuhkan ketergantungan di antara konstituen organisasi. Yang kedua, ada interpretivism perspektif, di mana konsep ini membahas tentang gagasan sudut pandang kepemimpinan, yakni bahwa sistem normatif yang dominan ialah untuk berbagi pengetahuan dan nilai-nilai yang telah diinternalisasi oleh setiap anggota organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu critical theory perspektif,
yang mana konsep ini membahas mengenai konsep kepemimpinan yang mencakup hal-hal seperti hierarki kelompok, dinamika kekuasaan, kontrol dialektis, dan keberadaan bentuk kekuasaan tanpa batas. Kemudian yang keempat, postmodernisme perspektif. Konsep ini membahas mengenai konsep kekuatan yang dirasakan menurut pandangan postmodernisme yang memiliki sejumlah komponen seperti pemahaman bersama tentang kebenaran, praktik organisasi dipegang oleh tiap individu, keberadaan bentuk atau model aturan, dan memiliki banyak komponen positif dari yang negatif. Kemudian yang terakhir yaitu feminis perspektif, di mana konsep ini membahas mengenai penekanan eksploitasi dan perlawanan terhadap sistem gender. Konsep kekuasaan dari perspektif feminis juga melihat kekuasaan dalam konteks patriarki. Selanjutnya, dengan adanya metode kepemimpinan dan komunikasi yang digunakan oleh sebuah organisasi, dimaksudkan untuk menginspirasi para anggota mereka untuk bekerja lebih keras. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk membuat para anggota organisasi termotivasi ialah yang pertama, apresiasi hasil pada tiap anggota. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa anggota staf mampu mencapai hasil ini. Yang ketiga, hubungkan hasil yang diinginkan ke tingkat kinerja target. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa feedback cukup besar untuk memotivasi perilaku yang penting. Kemudian yang terakhir, anggota berkinerja tinggi harus menerima lebih banyak feedback daripada anggota yang berkinerja rendah. Harapan anggota berkaitan erat dengan keinginannya. Hal tersebut dikarenakan jika harapan telah terpenuhi, mereka akan menganggap pemimpin telah tepat janji dan anggota pun merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Anggota yang memiliki peluang yang tinggi juga cenderung proaktif dalam melakukan kinerja dalam organisasi. Kinerja sekecil apapun yang dilakukan dalam suatu aspek pekerjaan atau kegiatan dapat menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan. Kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi juga harus memberi perhatian untuk dapat memotivasi anggotanya. Adapun cara atau langkah yang dapat dilakukan pemimpin untuk memotivasi anggota organisasi tersebut yaitu pertama, pemimpin harus bersifat communication minded. Yang kedua, pemimpin harus menjadi seseorang yang bersedia. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki sikap yang cenderung bertanya. Dan yang keempat, pemimpin harus cenderung terbuka terhadap informasi. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak filosofi kepemimpinan dan pendekatan komunikasi yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan harus mempertimbangkan aspek-aspek representatif, seperti bagaimana mengekspresikan hubungan kepemimpinan saat ini dan bagaimana organisasi dapat secara efektif dalam komunikasi. Selain itu, penting bagi pemimpin untuk memberikan lebih banyak hak dan tanggung jawab pada anggota organisasi mereka. Untuk membuat anggota termotivasi, penting untuk memberikan apresiasi atas hasil yang dicapai, memastikan anggota staf mampu mencapai hasil tersebut, menghubungkan hasil yang diinginkan ke tingkat kinerja target, dan memberikan feedback yang cukup besar untuk memotivasi perilaku penting. Kinerja yang baik dari anggota organisasi dapat menghasilkan perolehan besar bagi organisasi. Harapan anggota berkait erat dengan keinginan mereka, dan jika harapan telah terpenuhi, anggota akan merasa puas dengan organisasi mereka. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah kami menggunakan referensi dari jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel. Jurnal-jurnal ilmiah yang kami gunakan rata-rata merupakan jurnal komunikasi dan media. Hampir semua jurnal yang kami gunakan merupakan jurnal yang belum lama ini diterbitkan. Jurnal yang kami gunakan untuk membuat karya tulis ilmiah kami ada 8. Untuk jurnal-jurnal yang kami pakai, kami tuliskan dalam daftar pustaka yang telah kami tulis menggunakan format yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Demikian presentasi dari kami dalam mempresentasikan karya tulis ilmiah kami. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Anda sekalian. Sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.